Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Dono Motor Channel. Oke teman-teman, sahabat otomotif semuanya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Ini saya mengupload jam 12 malam teman-teman. Oke, semoga di tahun baru ini kita bisa lebih semangat lagi dan berkarya untuk lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman atas supportnya. Jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komennya yang membangun untuk channel saya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas masalah pengertian ampere atau arus atau setrum supaya lebih mudah untuk dipahami. Kita belajar bersama tentang ampere atau pengertian ampere seperti itu teman-teman. Saya juga masih belajar dan sharing berbagi pengalaman seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas tentang masalah ampere meter, kita bahas dulu masalah tentang aki 12 volt ini. Oke, di sini saya menggunakan aki 3,5 Ah seperti ini teman-teman fisiknya. Oke, ini punyanya sepeda motor Matic 110 cc, punyanya Supra 125 seperti ini teman-teman. Oke, kenapa aki ini dinamakan 12 volt? Saya akan memberikan penjelasan yang lebih gampang dan mudah untuk dipahami seperti itu teman-teman. Oke, kita akan membuka. Ini sudah saya gergaji. Kebetulan akinya ini bermasalah di satu selnya, ini sudah saya gergaji. Oke, seperti ini. Ini fisiknya. Ini dikatakan 12 volt karena di setiap lubang selnya ini seperti ini di 6 lubangnya ini, tiap selnya itu terdapat, jika diukur voltase itu kalau normal di angka 2 volt seperti itu teman-teman. Jadi jika dikalikan 6 berarti 2 kali 6 itu 12 seperti itu. Dan di sini standarnya, sebentar. Oke, saya tempelkan stiker dulu seperti ini. Ini di baterainya atau di akinya seperti ini. Dan standar aki yang baik untuk 12 volt itu setiap selnya berapa? Di sini bisa kita baca. Ini jika tegangan aki terbuka atau tidak digunakan seperti ini, itu 12,4 di atasnya seperti itu teman. Kalau di bawahnya itu kita bisa melakukan pengecasan seperti itu teman. Jadi intinya di sini, jadi di setiap selnya, kalau sel yang bagus itu jika diukur dengan AVO, ini kutub negatif dan sebelah sini satunya ini kutub negatif. Jika satu sel ini kita ukur di angka 2,1 volt seperti itu sudah bagus selnya seperti itu teman. Intinya seperti itu. Coba kita ukur. Bentar, saya ukur dulu. Ini saya ambil contoh yang satu sel saja supaya lebih mudah. Oke, ini saya gabungkan ke sini. Oke, bisa dilihat ini terhubung dari sini ke sini, bisa dilihat itu 2 volt 2,01 volt itu masih bagus. Ini tinggal penyetruman atau pengecasan seperti itu, jadi nanti bisa menyimpan arusnya lagi. Oke, 2 volt. Kalau yang bagus itu 2,1 volt itu bagus teman-teman.
Jadi kalau 2,1 volt dikali 6 itu 12,6 volt, itu bagus. Di atas 12,4 volt itu masih bagus teman-teman. Oke, itu standar dari seperti aki baru, seperti itu teman-teman, voltase jika diukur pakai voltase. Oke, jadi kita bisa mengalihkan dengan keenamnya ini, 6 lubangnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba ukur. Ini yang sel bermasalah kemarin saya lihat itu yang sebelah sini. Ini jika dibuat tes pakai starter itu, di sini saya kasih air aki itu mengeluarkan uap atau bergelembung seperti itu. Jadi selnya ini sudah pecah seperti itu. Oke, kita coba ukur. Ini sel yang bermasalah. Berapa voltasenya? Ya. Oke. Ini cuman 0,8 volt. Jadi sel ini sudah terjadi kerenggangan atau banyaknya sulfur. Ini ada yang putih seperti ini teman, bisa dilihat. Ini putih. Ini jika dialiri, dihubungkan ke arus yang lebih besar kayak dinamo starter itu langsung terjadi gelembung udara. Seperti itu ciri-ciri dari sel aki yang rusak atau bermasalah. Oke, ini di bawah 1 volt. Kita bisa lihat atau ukur di kedua kutubnya ini, yang 12 volt ini. Seperti ini, kita lihat berapa volt. Oke. Oke, di sini 11,34. Jadi di bawah standarnya ini teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi sel ini dipastikan bermasalah. Seperti itu teman-teman, cara pengecekan dari sel-sel aki. Dasar-dasarnya seperti itu teman-teman, untuk mengetahui sel aki yang bagus. Oke, sekarang kita akan bahas masalah ampere atau arus atau setrum seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan dop. Oke, saya menggunakan dop. Ini punyanya lampu rating, kabelnya seperti ini, agak kecil. Oke, seperti ini. Ini nyala. Oke, nyala. Karena arusnya untuk menyalakan lampu ini atau ampernya itu kecil. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Kita bisa melihat berapa ampere arus yang dialiri ke suatu lampu atau komponen seperti dinamo starter. Itu dari ukuran kabelnya atau diameter bulatannya kabelnya itu teman-teman. Oke, jika komponen atau dop lampu ini kan mengeluarkan arus yang kecil, jadi kabelnya itu segini teman, ukurannya sekitar berapa ini, 2 milian, seperti itu pengertiannya teman-teman, supaya lebih mudah. Berbeda lagi untuk dinamo starter atau penggunaan arus yang besar, itu ini menggunakan kabel yang segini, ukurannya yang lebih besar. Oke, bisa dibandingkan teman-teman. Oke, seperti ini bisa dibandingkan ya, bisa dilihat ukurannya seperti ini. Oke, seperti ini perbandingannya teman. Jadi di sini saya simpulkan, jika suatu alat atau spare part dari motor kayak dinamo starter itu arusnya yang cukup besar kebutuhannya,
Jadi kabelnya ini semakin besar. Di semua kelistrikan itu sama, kita bisa menganalisa atau melihat dari bentuk kabelnya atau ukuran kabelnya. Semakin besar kabelnya berarti kebutuhan arus atau ampernya itu semakin besar. Seperti itu teman-teman, pengertian dari ampere meter. Jika kabel dinamo starter ini kita pakai yang kecil seperti ini berefek terhadap kabelnya, ini akan hangat atau panas, atau mungkin bisa terjadi meleleh pada kulit kabelnya dan mengakibatkan terjadi uap dan akhirnya terjadi kayak panas merah gitu, langsung terjadi terbakar seperti itu teman-teman. Jika salah dalam pemilihan ukuran kabel, oke, seperti itu. Jadi untuk kabel arus yang besar itu diusahakan yang bagus atau ukurannya besar dan bahannya itu dari tembaga, seperti itu teman. Tapi harganya lumayan mahal tapi lebih aman, intinya seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba ini tadi menggunakan lampu menyala. Oke. Sekarang kita coba, karena ini akinya tidak soak atau tidak kuat untuk dinamo starter, kita akan coba bagaimana reaksinya. Oke, cuman begini, ini tidak kuat untuk mengalirkan dinamo starter karena arusnya yang cukup kecil seperti itu. Karena di satu selnya yang sebelah sini itu kemarin saya lihat terjadi kerusakan pada selnya. Oke, sekarang kita akan lihat atau coba pakai aki yang normal. Sebentar saya ambilkan. Oke, ini aki yang normal teman-teman, bisa dilihat. Ini kita ukur voltasenya dulu. Ini sudah saya servis teman-teman. Ini saya buka, saya tambahkan airnya, saya cas. Alhamdulillah normal kembali. Tadinya ampernya kecil jadi bisa untuk dinamo starter. Oke, saya coba ukur voltasenya terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat teman-teman, 12,8. Ini bagus sekali teman-teman, ini sangat bagus. Kalau untuk aki kering ini sudah top, voltasenya sudah sip di angka seperti ini. Jadi di angka 12,4 volt, 12,4 di atasnya itu bagus, tapi ini lebih besar 12,7, itu lebih bagus teman-teman. Oke, intinya seperti itu. Kita bisa cek pakai lampu. Oke, ini akinya masih bagus, teman-teman bisa lihat voltasenya. Jika dinyalakan lampu itu ditahan sekitar 15 detik, itu masih tetap voltasenya di atas. Kalau pengetesan itu di atas 11 volt teman-teman, itu akinya good seperti itu. Oke, kita pakai coba dinamo starter. Ini saya pastikan sudah saya tes, ini bagus akinya teman. Kita pakai tes dinamo starter. Ini saya taruh dulu. Oke, ini kita bisa lihat voltasenya. Ini saya nyalakan dinamonya teman-teman, bisa dilihat voltase dari abunya berapa. Oke. Untuk dinamo starter pada penekanan itu 3-5 detik seperti itu teman-teman. Kalau di motor sama seperti itu, 3-5 detik baru kita lepas. Kita jeda sekitar 5 detik, kita starter lagi
seperti itu supaya tidak merusak atau terjadi panas pada selnya. Oke, ini masih bagus di atas 11 volt. Oke, jadi begitu teman-teman, intinya semakin besar arus yang dialiri suatu kabel itu semakin besar ukurannya, seperti itu teman-teman, untuk lebih mudahnya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Sukses bersama, belajar bersama Hartono Motor Channel. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Selamat tahun baru bersama Hartono Motor Channel. Salam sukses, salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.